Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Atika dengan NIM 201111024131171 dari kelas 3H dan prodi S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 13 yaitu gizi daur kehidupan. Dalam gizi setiap tahapan kehidupan manusia memiliki kewajiban dalam pemenuhan gizinya. Pemenuhan gizi ini tetap menyesuaikan aturan dan ajaran agama yang akan memberikan status kesehatan bagi individu. Pertama, tahap dalam gizi daur itu ada 6. Apa saja? Yang pertama adalah gizi ibu hamil dan menyusui, yang kedua bayi dan balita, yang ketiga gizi anak sekolah, yang keempat gizi anak remaja, lalu yang kelima gizi orang dewasa, dan yang keenam adalah gizi lansia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gizi ibu hamil. Dalam AKG sudah terlihat jelas perbedaan kebutuhan pada wanita hamil dengan penampakan kalori setiap 180 hingga 300 kalori. Menyesuaikan usia kehamilan, pada ibu hamil ini kondisi kesehatan ibu sangat berbanding lurus dengan kesehatan janin hingga proses kelahirannya. Lalu untuk gizi ibu hamil ini gunanya untuk kehamilan menjadi satu tahap dalam kehidupan wanita. Status gizi dalam kehamilan akan sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Lalu, ibu hamil adalah harus mampu melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 2.500 gram atau 2,5 kg. Lalu, kondisi pemenuhan gizi ibu hamil dimulai dari hari pertama kelahiran, namun ini sering tidak disadari. Lalu program 1000 HPK, itu 1000 HPK, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Ini sangat penting dipahami. Lalu perkembangan kehamilan itu ada 3, dimulai dari trimester 1 hingga trimester 3. Yang trimester 1 itu dimulai dari 0 hingga 12 minggu. Lalu trimester kedua 12 hingga 28 minggu, dan yang trimester 3, 28 hingga 40 minggu. Apa guna nutrisi pada ibu hamil ini? Itu sangat penting sekali bagi janin. Lalu, janin tumbuh dengan mengambil zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh seorang ibu dan dari simpanan zat gizi ibu. Pemenuhan ini dengan konsep gizi seimbang bagi ibu hamil. Lalu, apa saja macam-macam masalah gizi pada ibu hamil? Yang pertama, lila. Lila itu lingkar lengan atasnya kurang lebih dari 23,5 cm. Lalu IMT atau indeks massa tubuhnya itu kurus. Lalu selama kehamilan tidak naik berat badan sesuai usia kehamilan. Lalu kadar Hb atau hemoglobinnya itu kurang dari 11 gram. Lalu yang kelima, tekanan darahnya tinggi, lebih dari 120. Lalu ada gula darahnya juga tinggi dan protein urinnya itu positif. Lalu perubahan-perubahan fisiologis apa saja sih pada kehamilan? Itu bisa saja kita mengalami mual atau muntah pada ibu hamil, konstipasi, edema, serta anemia. Lalu untuk trimester 1 hingga 3 itu memiliki kebutuhan gizi tiap trimesternya. Trimester 1 itu tahap ini janin sedang mengalami pembentukan dan perkembangan sehingga kebutuhan gizi harus terpenuhi secara optimal. Lalu trimester 2 itu tahap ini janin mengalami perkembangan pesat dan nutrisi pun harus meningkat lebih dari trimester 1 tadi. Ibu hamil harus memahami perkembangan yang terjadi pada janin sehingga akan mampu tetap memenuhi nutrisi yang tepat. Untuk trimester 3 ini
janin sudah dalam kondisi semakin besar dan akan mengalami perkembangan otak janin yang super cepat sehingga ibu membutuhkan nutrisi sekaligus untuk persiapan untuk menjalankan persalinan. Dari itu pesan gizi seimbang untuk ibu hamil yaitu konsumsi beragam pangan yang lebih banyak, lalu batasi konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi, minum air putihnya lebih dibanyakan, untuk mineral dalam tubuhnya cukup ya. Lalu batasi minum teh dan kopi. Lalu tujuan pemenuhan gizi saat hamil ini apa saja? Yaitu yang pertama memastikan ibu cukup gizi makro dan mikro sesuai dengan AKG, ketentuan AKG. Lalu yang kedua sebagai bahan baku pertumbuhan janin. Lalu yang ketiga membiasakan ibu hamil memenuhi gizi sejak hamil hingga mengajarkan anak dan lain-lain. Lalu yang terakhir masalah kehamilan terkait gizi. Yang pertama kehamilan dengan anemia. Kehamilan dengan anemia ini dapat meningkatkan risiko bayi lahir itu meninggal atau tidak selamat ya. Lalu yang kedua kehamilan dengan hipertensi dan yang ketiga kehamilan dengan diabetes gestasional. Akhirnya selesai untuk penjelasan mengenai pertemuan ke-13 ini. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.